Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Sis. Selamat datang di channel Pustaka Gema Media bersama saya Om Dodi, penulis buku SKS yang akan membahas soal literasi bahasa Indonesia dari simulasi soal SNBT yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Dan tentunya nanti akan ada pembahasan tipe-tipe soal seperti ini. Ya, insya Allah Om akan selalu upload pembahasan soal-soal SNBT. Yang penting Mas Bro dan Mbak Sis bisa belajar secara gratis di YouTube Pustaka Gema Media. Maka jangan lupa Mas Bro subscribe, like, dan share ke teman-teman Mas Bro dan Mbak Sis. Dan tak lupa Om doakan agar Mas Bro dan Mbak Sis lulus SNBT di tahun ini. Jangan lupa order buku SKS menguasai tes potensi skolastik dan tes literasi sistem kabut semalam dengan klik link yang ada di deskripsi berikut ini. Buku ini telah meluluskan ribuan pembacanya ke jenjang masuk perguruan tinggi negeri. Baik, ya Mas Bro dan Mbak Sis, kita akan lanjut ke pembahasan literasi bahasa Indonesia soal simulasi SNBT. Nah, di sini adalah soal kutipan novel dari novel Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Nah, di sini menggambarkan latar di sekolah. Ya, ini pasti udah pernah nonton film Laskar Pelangi ya. Nah, di sini ada tokoh yang namanya Bu Mus. Ya, Bu Mus itu seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Nah, soal ini menanyakan gambaran karakter Bu Mus yang paling tepat. Nah, Bu Mus itu guru yang seperti apa sih? Nah, ini soal ini menanyakan karakter dari Bu Mus. Oke, kita dapat merujuk pada kalimat berikut dari teks. Ya, kita lihat blok saja di sini ya. Oke. Nah, di paragraf pertama ini dikatakan beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami sejak dini mengenai pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi. Jauh dari orang-orang sekarang meributkan soal materialisme versus pembangunan spiritual dalam pendidikan. Kami diajarkan menggali nilai luhur di dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Nah, untuk menjawab soal ini, ya, kita merujuk di paragraf ini. Nah, kira-kira jawabannya apa yang tepat? Ya, sekarang kita lihat di sini ya. Ya, ini kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Bu Mus itu tidak hanya menyusun silabus pelajaran budi pekerti, tetapi juga mengajarkan, nah di sini mengajarkan nilai-nilai moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Nah, dari kalimat ini menegaskan bahwa Bu Mus itu berfokus pada pengembangan budi pekerti. Ya, di kalangan murid-muridnya Bu Mus itu sendiri. Ya, ini sesuai dengan deskripsi yang ada di jawaban D atau opsi D, yaitu di sini berbudi pekerti luhur karena mengajarkan mata pelajaran budi pekerti, moral, dan hukum. Nah, meskipun jawaban lainnya ada pada opsi A, B, C, E itu memiliki elemen yang benar juga, nah, cuma jawaban D ini lebih langsung menggambarkan esensi dari apa yang Bu Mus ajarkan dan bagaimana Bu Mus itu mempengaruhi murid-muridnya. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya yang D. Oke ya. Nah, mudah di sini ya soalnya. Baik, kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Ungkapan kami tersihir dalam senyap itu tergambar dari perilaku tokoh novel sebagai berikut. Nah, ini jawabannya hampir sama nih. Nah, untuk menjawab ini ya, ini ada kata atau kalimat kami tersihir dalam senyap. Itu ada di paragraf keempat. Kita lihat paragraf keempat nih. Kami tersihir dalam senyap. Ya, mulai saat itu kami tidak pernah memprotes keadaan sekolah kami. Pernah suatu ketika, hujan turun sangat lebat. Petir menyambar-nyambar. Trapani dan Mahar memakai terindak. Ya, terindak ini adalah topi kerucut dari daun khas tentara Vietcong atau Vietnam Utara zaman dulu ya. Nah, ini tujuannya untuk melindungi jambul mereka. Kucai, Borek, Sahara memakai jas hujan kuning bergambar gerigi metal besar di punggungnya dengan tulisan UPT Bel, Unit Penambangan Timah Belitung. Ini jas hujan PT Timah milik bapaknya. Jadi di sini kan murid-muridnya namanya si Trapani, Mahar, Kucai, Borek, dan Sahara.
Nah, ini kalau yang udah pernah nonton film Laskar Pelangi pasti tahu ya ceritanya. Nanti coba aja nanti nonton aja film Laskar Pelangi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, ini jawabannya yang C ya. Kenapa jawabannya yang C? Kita lihat di sini ya. Ya, jawaban ini mencerminkan perubahan sikap-sikap murid-murid Bumus tadi ya. Tadi nama-nama tadi. Setelah mendengar cerita Bumus tentang Bung Karno. Nah, Bung Karno itu apa sih? Ya, tadi Bung Karno itu tokoh yang walaupun di penjara itu dia tetap idealisme memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini si murid-murid ini menjadi lebih menghargai pendidikan mereka dan berhenti mengeluh tentang kondisi fisik sekolah. Kalimat kami tidak pernah membolos dan mengeluhkan kondisi sekolah ini menangkap esensi dari perubahan sikap ini. Nah, di sini ya kata kuncinya, kalimat kuncinya adalah ini yang C nih. Jadi kalimat kunci bisa menjadi jawaban. Ya, makanya di sini kalau untuk literasi bahasa Indonesia, Mas Bro dan Mbak Sis harus cari kalimat kunci. Nah, murid-murid yang sebelumnya sering mengeluh, ya, kini menunjukkan ketahanan dan komitmen terhadap pendidikan mereka meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, mereka tidak lagi membiarkan kondisi fisik sekolah menghalangi proses belajar mereka. Nah, ini mirip dengan Bung Karno yang tetap berdedikasi pada pembelajar meskipun dalam kondisi yang sulit waktu di penjara. Nah, jadi justru di penjara itu Soekarno produktif yang menulis sebuah buku. Ya, di penjara oleh Belanda pada saat tahun 1930-an ya, kalau tidak salah. Nah, opsi A, B, D, dan E itu juga hampir betul, tapi tidak betul jadinya. A, B, D, dan E itu juga mencerminkan aspek-aspek tertentu dari perilaku murid-murid, tetapi tidak sepenuhnya menangkap perubahan sikap menyeluruh yang diilustrasikan oleh ungkapan kami tersihir dalam senyap. Makanya di sini ya, jawabannya adalah yang C. Ini sesuai yang ada di mana? Di paragraf terakhir di sini ya, kami tersihir dalam senyap. Dia tidak lagi memprotes, dan dia tidak pernah bolos dan tidak pernah mengeluh. Nah, di sini kalimat kuncinya. Kami sisanya hampir basah kuyup, jadi karena kehujanan, tapi kami sehari pun tidak pernah bolos dan tidak pernah mengeluh. Maka di sini ya, dari kalimat kunci ini jawabannya yang C. Nah, jadi trik menjawab soal literasi bahasa Indonesia itu harus dilihat ya, di sini di soalnya itu ada kalimat apa. Nah, ini nyambungnya kemana, ini juga ya, ini masih dalam satu paragraf. Nah, biasanya itu dalam satu paragraf. Nah, gampang ya Mas Bro dan Mbak Sis untuk menjawab soal-soal literasi bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Tujuan Bumus menunjukkan dan menjelaskan gambaran kondisi sel penjara Bung Karno yang sempit untuk menanggapi keluhan muridnya tentang kondisi sekolah adalah, nah, tujuannya apa nih? Nah, tujuannya jawabannya yang E. Nah, ini membuktikan bahwa lokasi yang sangat buruk tetap bisa menguatkan tekad belajar Bung Karno. Nah, alasannya apa ya? Tujuan Bumus itu menunjukkan dan menjelaskan gambaran kondisi sel penjara tempat Bung Karno itu tinggal waktu di penjara, ini ke murid-muridnya, adalah untuk memberikan pelajaran tentang ketahanan, tekad, dan pentingnya pendidikan. Bahkan dalam kondisi yang sulit, itu Bumus itu menyadarkan bahwa Bung Karno aja bisa loh, kenapa kalian tidak? Ya, ini sebagai motivasi Bumus kepada murid-muridnya. Ya, ini alasannya ya, dalam narasi itu Bumus menggunakan contoh Bung Karno yang belajar dalam kondisi yang sangat sulit di penjara untuk menginspirasi murid-muridnya. Ya, gambar sel di penjara yang sempit, suram, dan penuh kesedihan ya, bukan hanya untuk menunjukkan penderitaan Bung Karno, tetapi lebih penting lagi, yaitu untuk menunjukkan bagaimana ya Bung Karno itu tetap berkomitmen pada pendidikan dan pembelajaran meskipun dalam kondisi yang tidak mendukung. Ya, ini merupakan pelajaran bagi murid-murid ya, si Bumus tadi, bahwa kondisi fisik nah, seperti atap sekolah yang bocor kalau hujan ya, tidak seharusnya menghalangi mereka dari belajar dan berusaha. Ya, ini juga novel ini cukup bagus sekali ya, jadi ini sangat menggugah dan memberikan motivasi ke kita bagi pembacanya. Nah, yang belum pernah nonton silakan tonton film Laskar Pelangi yang diangkat dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, sekarang ini soal tambahan dari Om ya. Tadi tuh soal asli, ini sekarang Om nambahin soal ya. Apa pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karakter Bumus dalam novel ini? Nah, itu biasanya soal-soal literasi bahasa Indonesia atau soal-soal wacana itu biasanya menanyakan pesan tersirat. Apa tujuan si penulis? Nah, itu biasanya soal-soal seperti itu yang ditanyakan. Nah, ini jawabannya yang C ya. Nah, pilihan C itu ya adalah yang paling tepat jawabannya. Ya, kenapa? Karena dalam kutipan novel ini, nah, ini Bumus menggunakan contoh Bung Karno yang belajar dalam kondisi sulit di penjara untuk menginspirasi murid-muridnya. Nah, tadi ya seperti yang tadi sudah dikatakan sebelumnya, ya ini menunjukkan pentingnya ketahanan dan komitmen terhadap pendidikan, bahkan ketika menghadapi kesulitan
seperti atap sekolah yang bocor. Nah, makanya di sini Bu Mus mementingkan bahwa orang itu harus tahan banting. Ya, orang itu harus tahan banting, jangan sampai lembek. Ya, jadi jangan sampai lembek. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Jawabannya adalah yang C ya di sini. Nah, sekarang berikutnya. Nah, biasanya kalau dalam soal literasi itu yang ditanyakan adalah latar belakang. Nah, di sini apa latar belakang yang tergambar dalam kutipan novel ini? Ya, kehidupan di sekolah pada masa penjajahan enggak juga ya, walaupun ada Bung Karno itu pernah hidup di zaman penjajahan, ini bukan sekolah pada masa penjajahan. Lalu sebuah sekolah di daerah perkotaan, enggak ya, enggak mungkin, beda nih. Pengalaman sekolah di daerah pedesaan dengan keterbatasan fasilitas. Pengajaran di sekolah pedesaan ini enggak ya. Nah, ini enggak, ini pasti jawabannya yang C ya. C yang paling tepat ya. Kutipan novel ini menggambarkan kondisi sekolah dengan atap yang bocor dan sangat menyusahkan saat musim hujan tiba. Ya, ini menunjukkan keterbatasan fasilitas. Baik ya, ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan soal literasi bahasa Indonesia dengan soal asli simulasi SNBP. Nah, sekali lagi Om doakan agar Mas Bro dan Mbak Sis bisa lulus SNBT. Ya, Om tutup sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.